warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah, kelas C1AKR, NIM 2020610082. Saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Dasar-Dasar Manajemen. Jika tidak ada motivasi, maka kuatkan tekad untuk mencapai tujuan bersama, karena setiap organisasi memiliki tujuan bersama, dan dalam diri seseorang mempunyai motivasi tersendiri dan dalam menjalankan komitmen organisasi untuk penyemangat mereka sendiri. Pengembangan dan perubahan organisasi bisa dilakukan jika suatu organisasi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Jadi, diperlukan perubahan dan pengembangan itu menjadi lebih baik. Hal-hal yang bisa dirubah dan dikembangkan adalah A. Meningkatkan tingkat kepercayaan dan dukungan antar anggota organisasi. B. Meningkatkan timbulnya konfrontasi terhadap masalah organisasi, baik dalam kelompok maupun antar kelompok. C. Terciptanya lingkungan di mana otoritas, peran, dan ditingkatkan dengan otoritas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. D. Meningkatkan keterbukaan komunikasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal. E. Meningkatkan tingkat antusiasme dan kepuasan personal dalam organisasi. F. Menemukan solusi yang sinergis terhadap masalah. G. Menaikkan tingkat responsibilitas diri dan kelompok dalam perencanaan dan implementasi. Jika dipilih sebagai ketua, berarti anggota yang memilih kita menaruh harapan bahwa kita mampu mengemban amanah dan bertanggung jawab memajukan organisasi tersebut. Jika saya dipilih sebagai ketua dan saya tidak mengharapkannya, saya akan tetap melakukan memajukan organisasi tersebut, lebih berpikir kritis dan bijak dalam memutuskan segala hal, dan tidak menutup kemungkinan jika akan membuat suatu proyek yang bermanfaat untuk anggota maupun mengajak seseorang untuk bergabung dalam organisasi sebagai anggota. Dan saya akan belajar mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Pengawasan diperlukan karena pengawasan merupakan proses pemastian bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang telah direncanakan. Metode pengawasan yang efektif untuk dilakukan adalah A. Pengawasan pendahuluan. Untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan kemungkinan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan. Pengawasan pendahuluan meliputi pengawasan pendahuluan terhadap bahan, pengawasan pendahuluan terhadap modal, pengawasan pendahuluan terhadap sumber daya finansial. B. Pengawasan konkuren dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. C. Pengawasan umpan balik mengukur hasil sesuatu setelah kegiatan selesai. Pengawasan ini bersifat historis, yaitu pengukuran dilakukan setelah semua kegiatan selesai. Metode mengatasi konflik dalam organisasi. A. Metode rujuk dilakukan oleh pihak bersengketa, kemudian dijadikan sebagai pendekatan dan hasrat untuk kembali bekerja sama hingga menjalankan sebuah hubungan yang baik demi kepentingan bersama. B. Persuasi dilakukan untuk memberi perubahan posisi dari pihak lainnya
dengan tujuan mengurangi kerugian yang bisa muncul dengan adanya berbagai bukti faktual. C. Metode pemecahan masalah terpadu dilakukan dengan menyelesaikan masalah dengan menggabungkan berbagai kebutuhan dua belah pihak, yaitu dengan bertukar informasi, fakta, perasaan, kemudian memberikan beberapa solusi untuk menimbulkan tawar-menawar. Kedua belah pihak akan mempertukarkan konsesi tanpa mengemukakan sebuah janji secara eksplisit. E. Penarikan diri. Salah satu atau kedua belah pihak melakukan penarikan diri dari hubungan. E. Konsultasi digunakan untuk memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak untuk mengembangkan kemampuan hingga dapat menyelesaikan konflik. Dalam metode ini dibutuhkan seorang konsultan sebagai dapat memberi solusi untuk meningkatkan aspek persepsi dan kesadaran seputar tingkah laku. G. Mediasi. Dalam mediasi ini membutuhkan peran mediator. G. Mediasi. Dalam mediasi ini membutuhkan peran mediator yang secara langsung diundang untuk membantu memberi solusi dengan mengumpulkan fakta agar bisa memperjelas masalah dan dapat memberikan solusi yang terbaik. B. Arbitrasi. Terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam sebuah sengketa. Pihak ketiga akan mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak dan ia berfungsi sebagai hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.